Halo teman-teman, Assalamualaikum. Pengen bikin donat, tapi masih sering gagal. Adonannya lembek, lengket kalau pas dibentuk, kemudian pas mau diangkat ke penggorengan penyok-penyok, white ringnya nggak keluar, adonannya bergelembung-gelembung. Duh, bikin kesel deh ya. Nah, coba di resep kali ini saya akan berikan komposisi di mana adonannya itu akan lebih mudah ditangani. Jadi nggak lembek-lembek dan akan lebih kokoh saat kita angkat untuk digoreng. Gimana sih resepnya? Yuk langsung aja kita simak ke cara pembuatannya. Salah satu problem saat kita buat donat itu adalah adonannya tuh lembek, lengket-lengket, susah waktu proses pembentukan ataupun pas sesi akan menggoreng. Nah, kenapa demikian? Itu karena terlalu banyak memberikan jumlah atau total cairan ke resep kita. Nah, di sini saya akan memberikan total cairan yang akan memberikan hasil akhir adonan kita ini nggak kelembekan, tapi nanti tetap hasil akhir donat kita itu akan lembut. Jadi, berapa total cairan yang digunakan? Yaitu 58% dari total tepung yang kita gunakan. Nah, contohnya langsung aja di resep ini menggunakan tepung terigunya 250 gram. Jadi, total cairannya itu 58% dikali 250 gram, hasilnya segini nih teman-teman. Nah, 145 gram ini harus sudah mencakup air dan juga berat telur. Jadi di sini kalau teman-teman punya timbangan, timbang dulu ya telur yang teman-teman gunakan itu beratnya berapa. Baik telur utuh atau menggunakan kuning telur saja seperti di resep yang saya pakai. Di sini kuning telur yang saya pakai beratnya 20 gram. Jadi kita gunakan airnya 125 gram supaya totalnya itu 145 gram. Kalau teman-teman lihat di gelas ada es batu, itu masuknya kategori air ya. Saya pakai es batu karena memang kebetulan lagi punya di rumah. Kalau enggak ya udah air biasa aja atau air dingin itu bagus ya. Dan kalau es batu digepruk dulu supaya nanti memudahkan mixernya untuk melarutkan. Baik, langkah pertama kita akan larutkan dulu gula pasirnya, opsional aja nih ya. Ini supaya tekstur adonan kita lebih cepat halus karena gulanya udah larut dari awal. Selanjutnya ini bahan kering tepung terigu dan ragi. Untuk penjelasan yang lain dan juga resep lengkap, teman-teman dibuka ya kolom deskripsi, di situ ada. Oke, sekarang kita akan masukkan bahan cairnya. Dengan hand mixer Miyako ini saya seringnya menggunakan speed 1 aja dan kurang lebih dari awal sampai akhir itu 15 menit dan itu pun adalah maksimal waktu yang diberikan oleh pabrik untuk satu kali mix ya, karena mesinnya itu kalau lebih dari itu kan panas banget dan bisa-bisa rusak. Ini saya matikan dulu karena kan saya lihat nih es batunya tuh saya gepruknya kurang halus, jadi kok susah banget larutnya. Akhirnya saya pakai tangan dulu karena mungkin akan lebih mudah larut ya dari panas suhu tubuh kita. Dan emang benar jadi lebih mudah cair si es batunya. Kenapa sih dalam proses pengulenan itu ada yang pakai air hangat, ada pakai air biasa, ataupun ada yang air dingin, bahkan ada yang pakai es batu seperti ini? Teman-teman bisa cek videonya, sudah pernah ditayangkan di video ini nih. Pada intinya adalah untuk menjaga suhu adonan kita itu jangan terlalu hangat yang akan membuat ragi kita itu akan bekerja terlalu cepat. Menggunakan hand mixer ini kita harus tahu triknya.
tahu kapan harus istirahat dulu mesinnya kalau udah kepanasan, dan juga gimana menggerakkannya supaya jangan patah ya. Jadi jangan ditekan ke dalam adonan, melainkan dari bawah tarik ke atas, bawah tarik ke atas. Selanjutnya kita masukkan mentega atau margarin. Biasanya sih saya pakai margarin, cuman karena lagi punya stok mentega putih ya, biar nggak nganggur, akhirnya saya pakai mentega putih. Ini karena adonannya nggak mau kebalik ya bagian bawahnya, jadi ini dibantu pakai scraper supaya terbalik nih adonannya, biar adil atau merata terkena spiral mixernya. Dari penampilan adonan yang terlihat kasar sampai menjadi halus seperti ini dan sedikit mengkilat, itu sudah bisa kita hentikan pengulenannya. Dan di sini total waktunya adalah 15 menit. Oke teman-teman, ini hasil adonannya. Ini saya tangannya tuh belum pakai minyak, jadi adonannya benar-benar gampang untuk ditangani ya. Ini lengket di alas kerja karena memang alas kerjanya kering, jadi dia akan menyerap yang lembab. Kita bantu dengan minyak sayur ya, tangan kita, alas kerja kita, pakai minyak sayur supaya nggak lengket. Wah, katanya adonannya nggak lengket nih. Ya, nggak gitu juga teman-teman. Kalau si adonan ini nempel ke sesuatu yang kering, otomatis yang kering itu akan menyerap kelembaban dari adonan kita, jadi akhirnya lengket. Maka dari itu, dalam handling adonan, tangan kita itu jangan kering. Bisa pakai air, pakai minyak sayur, ataupun pakai margarin, dioles-oles seperlunya aja. Sekarang kita akan masuk ke tahap portioning atau langsung ke pembagian adonan. Di sini saya bagi adonannya masing-masing 50 gram dan kita akan masuk ke tahap rounding. Rounding di sini supaya adonan kita itu menjadi padat, bagian dalamnya itu tidak banyak rongga-rongga besar, nanti jadinya akan ada bagian yang kopong. Nah, kalau di rounding itu nanti akan cenderung rata pori-pori di bagian interior donat kita. Setelah semuanya di rounding, kita akan resting ya adonan kita supaya enggak membal-membal nanti pas pembentukan akhir. Kita resting sekitar 5 sampai 10 menit. Siapkan alat apa aja yang bersih, taburin tepung untuk nanti donat yang udah selesai dicetak. Oke, ini udah 10 menitan saya resting dan adonannya udah lebih lunak dan akan lebih mudah dibentuk. Di sini saya akan pakai cetakan. Cetakan saya yang ukuran ini tuh memang kurang lancip ya, jadi untuk mengkat adonan di luarnya itu agak susah, jadi harus ditarik-tarik seperti ini biar terputus. Perlu diingat bahwa adonan yang mengantri untuk dibentuk itu tetap berfermentasi, jadi dia gasnya akan lebih banyak saat menunggu ini. Saran saya jadinya pakai ring cutter, ini akan membantu untuk mengurangi gas di dalam adonan donat kita supaya nanti pas digoreng itu nggak banyak gelembungnya. Nah, gas berlebihnya itu akan terdorong ke samping dan saat pakai ring cutter, bagian pinggir yang mengandung gasnya jadi nggak ikut ke bawah. Nanti bisa dibentuk lagi ya kalau udah selesai sesi pertama ini. Untuk ring cutter yang ini nggak lancip bisa seperti itu ya, kayak saya tuh dibantu pakai scraper untuk menggunting pinggirannya. Setelah selesai semua dibentuk, susun di atas nampan, kemudian tutup ya dengan plastik dan kita fermentasi akhir. Mohon maaf saya
tidak sempat atau lupa merecord bagian fase fermentasi akhir, dan ini setelah 45 menit difermentasi, hasilnya adonan donatnya sudah mengembang, dan kalau kita sentuh dia akan meninggalkan bekas sentuhan jari kita seperti ini nih teman-teman. Lalu dia akan kembali ke bentuk semula tapi secara perlahan. Minyak sayurnya udah dipanaskan, dan dipanaskannya bukan saat fermentasi berakhir, tapi panaskanlah sebelum fermentasi berakhir. Untuk memindahkannya cukup dengan scraper aja dan pakai tangan, karena kalau kita tidak overproofing, adonan kita ini nggak akan penyok atau mudah rusak. Nah, ini salah satu ciri donat yang tidak overproofing, walaupun kita pegang-pegang pakai tangan gini, jadi dia nggak mudah penyok. Kalau sudah selesai digoreng semua, kita tiriskan di tisu makan. Oke, udah jadi semua, tinggal teman-teman kreasikan dengan topping sesuai selera, tapi di sini saya pakai gula donat aja yang simple, dan kita coba lihat yuk teksturnya bagaimana. Untuk tekstur ini tuh lembut, teman-teman bisa coba aja langsung ya. Tapi di sini yang jadi catatan, karena pakai mentega putih dan nggak pakai susu bubuk, keenakannya berkurang. Karena biasanya pakai margarin, saya tuh pakai margarin, pakai susu bubuk itu kan menambah rasa enak juga. Jadi saran saya susu bubuknya boleh ditambahkan ya biar rasanya lebih enak. Oke, teman-teman, demikian sharing resep kali ini. Mudah-mudahan kali ini teman-teman bisa berhasil, walaupun belum sempurna banget, tapi minimal ada peningkatan lah ya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.